Haleluya, puji Tuhan, shalom. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa kita bersyukur dan terima kasih kepada Bapa kita, Tuhan Yesus. Dia Bapa yang baik. Kita harus menjaga hubungan yang baik dengan Bapa kita. Sebab Bapa kita sangat luar biasa kasih-Nya, luar biasa dahsyat. Tuhan berfirman dalam Mazmur 119 ayat 127, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itu mari kita tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Sebab Tuhan yang menciptakan hidup kita dari sejak kita lahir di muka bumi ini sampai detik ini, kita bisa berhasil sukses. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Yesus mau mengubah seluruh kehidupan kita semua. Yesus sanggup mengubah dari keadaan yang buruk, dari keadaan yang tidak baik menjadi hidup yang lebih baik, dari keadaan yang biasa menjadi luar biasa. From zero to hero. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa dan mulia dalam kehidupan kita, dalam seluruh aspek hidup kita, di mana kehidupan kita bersama dengan Yesus sanggup menembus batas yang mungkin mustahil bagi manusia, tapi di dalam Dia tidak ada perkara mustahil. Supaya kehidupan kita menjadi pribadi yang luar biasa dan diberkati, berhasil dan dipermuliakan. Seperti yang saya sampaikan dalam kitab Ulangan, Tuhan mau supaya kita menjadi orang terpuji, terhormat dan termulia. Jangan pernah terintimidasi dan berkata dari keadaan buruk menjadi buruk, tapi justru di dalam Yesus keadaan yang buruk menjadi kehidupan yang baik, keadaan yang tidak mungkin menjadi keadaan yang mungkin. Karena Tuhan Yesus juru selamat kita. Dia akan menyelamatkan seluruh aspek hidup kita. Kehidupan yang diberkati, keluarga kita diberkati, usaha diberkati, keuangan diberkati, karir diberkati. Semua masa depan kita bersama Yesus diberkati Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan sebuah pujian. Yesus, aku cinta kepadamu. Amin. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu. Yesus, sungguh aku cinta. Amin, haleluya. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu Bapa. Yesus, haleluya. Sungguh aku cinta kepada Engkau. Yesus, haleluya. Aku cinta kepadamu. Yesus, sungguh aku cinta Kau. Haleluya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Amin, haleluya. Yesus, atur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Amin, haleluya. Yesus, atur kasih-Mu. Haleluya. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Amin, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Bapakku.
17 dikatakan firman Tuhan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa, haleluya, saya cintaku, aku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, amin. Saya cinta Bapakku, haleluya. Saya cinta Yesusku, haleluya. Saya cinta Roh Kudus. Saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Saya cinta Tuhanku, haleluya. Saya cinta Bapakku. Saya cinta Yesusku, haleluya. Saya cinta Roh Kudus. Saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, haleluya. Saya cinta Bapakku. Saya cinta Yesusku, haleluya. Saya cinta Roh Kudus. Saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah tinggalkan kita. Oleh karena itu mari kita bersyukur dan bersyukur. Cintai Tuhan Yesus. Seperti tadi Alkitab dikatakan, aku mengasihi orang mengasihi aku, dan orang bertekun mencari aku akan mendapatkan aku. Terbukti nyata Bapak Ibu bersama saya sampai detik ini di dalam keadaan sehat. Oleh karena Tuhan Yesus yang selalu pelihara hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Hanya di dalam Dia Yesus, Dia sanggup mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Dia pencipta. Dia maha segala-galanya. Dia berkuasa atas segala-galanya. Dahsyat Tuhan itu. Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Haleluya, rasanya saya tidak mau tidur, tidak mau istirahat apapun. Selalu bicara tentang Yesus, Yesus. Seperti nanti di dalam kerajaan surga. Nanti kalau dalam kerajaan surga, Bapak Ibu, tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada gelap. Terang terus. Damai sejahtera terus, sukacita oleh Roh Kudus. Di dalamnya ada sumber kebenaran. Karena bersama dengan Yesus yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Mari, saya mau baca firman Tuhan Kisah Rasul 15 ayat 25 sampai 41. Supaya nanti selesai selanjutnya di pasal 16. Puji Tuhan, kita cinta firman Tuhan. Ini menjadi makanan rohani buat kita. Saya katakan, jaga makanan sehat seperti ada pesan pada waktu minggu lalu. Ya, saya dimimpi oleh Roh Kudus. Dinyatakan melalui hambanya anak Tuhan Yesus, putra kandung saya selama di muka bumi ini. Ya. Kalau waktu anak saya di muka bumi saya sebut anak kandung. Tapi sekarang dia adalah anak Tuhan Yesus. Karena sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita adalah anak Tuhan Yesus. Kekal selama-lamanya dari saat ini sampai di surga, saudara. Atau jaga kesetiaan kita. Cinta ketaatan kita dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya mau baca Kisah Rasul 15 ayat 22 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua
dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasih, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dan dari binatang yang mati dicekik, dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal berapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan oleh saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Ayat 41 ayat terakhir. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Marilah Bapak Ibu bersama saya menjadi jemaat anak Tuhan yang setia, membaca firman Tuhan, setia merenungkan firman Tuhan. Dan yang paling penting ketiga, mari kita cinta Tuhan Yesus, kita setia dan taat, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Kekristenan bukan teori. Kekristenan bukan hanya sekedar baca, tapi lebih daripada itu saya katakan membaca, merenungkan dan melakukan. Ini penting. Membaca, kita merenungkan karena kita pahami. Selalu kita memanfaatkan atau melakukan firman Tuhan. Memanfaatkan firman Tuhan ini sebagai sumber kebenaran untuk kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Berarti kita punya Yesus yang dahsyat, Bapak Ibu. Yesusku luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Tuhan sampai detik ini kita berada di dalam kebenaran Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita mau taat kepada Tuhan. Karena terbukti di sini, kalau ada 22 Bapak ya, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat jadi saya sebagai hamba Tuhan. Bersama Bapak Ibu sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Kita bersatu untuk mengambil keputusan untuk kita mencari Tuhan. Mengambil keputusan kita mencari kebenaran. Yang ternyata sumber kebenaran itu hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Maka kita sepakat sobat. Kalau tidak, banyak sudah saya katakan, banyak hamba Tuhan yang tidak hatinya bersih. Kalau tidak tulus memberikan doktrin yang salah, sehingga bisa menggoyangkan hati dengan ajaran yang sesat. Seperti kalau kita di ayat 24. Di ayat 24 kan ini makanya Tuhan pilih. Ada Rasul Paulus. Ya, Tuhan sudah tetapkan Barnabas bersama Paulus. Termasuk dengan Silas. Beberapa rasul-rasul yang dipilih Tuhan. Karena di ayat 24 dikatakan kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapatkan pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Jadi kalau kita tidak kuat-kuat, tidak punya ajaran yang benar, yaitu ajaran firman Tuhan, keadaan dunia begitu jahat.
dikhawatirkan goyah Bapak ya. Kalau udah goyah imannya, lari ke ajaran sesat, kan berarti kita di luar kebenaran Tuhan. Hilanglah keselamatan seperti Esau. Esau kena pengaruh dengan secangkok makanan kacang merah. Dia jual hak kesulungannya karena dia tidak kuat. Seperti yang saya katakan dalam Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Jadi sentralnya kita Tuhan Yesus. Saya bersama Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan, yaitu berfokus sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, jelas berarti ujung-ujungnya keselamatan kerajaan surga. Seperti Paulus dan beberapa rasul-rasul yang dipilih Tuhan di ayat 26, yaitu 2 orang yang telah mempantarukan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus, termasuk saya bersama Bapak. Mari kita cinta Tuhan Yesus, kita mempertaruhkan nyawa kita demi untuk Tuhan Yesus Kristus, karena di balik semuanya dunia ini nanti ada hidup kekal surga buat selama-lamanya. Target kita surga. Maka Tuhan, mari kita berani Tuhan. Kita harus kuatkan hati kita seperti ayat 32 dikatakan, Yudas dan Silas adalah juga nabi lama mana saudara itu, dan menguatkan hati mereka bersama saya seperti saya kuatkan hati Bapak Ibu bersama saya. Kita jangan hidup di dalam kelemahan, duka terus. Kita boleh berduka seperti saat yang lalu saya boleh berduka, tapi tidak boleh dipengaruhi duka. Kita tempatkan Yesus, karena di dalam Yesus keadaan duka menjadi sukacita. Keadaan yang tidak ada harapan, di dalam Yesus memberikan harapan. Di luar Yesus ketidakpastian, tapi di dalam Yesus ada kepastian. Di luar Yesus ada kegelapan, tapi di dalam Yesus ada jalan terang. Karena itulah sumber kekuatan. Oleh itu mari, biar melalui firman-firman yang kita dengar, kita mau lakukan firman Tuhan. Kita memberikan hidup ini untuk Tuhan Yesus. Karena saya kasih ayat terakhir di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Saya sebagai hamba Tuhan, ini pegangan hidup saya. Seperti Rasul Paulus katakan, Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena di balik kematian ada surga kekal selama-lamanya. Dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang hidup di dalam kehendak Allah, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, akan mendapatkan hidup kekal buat selama-lamanya. Itu mari Bapak, melalui firman-firman yang selalu kita baca, jaga iman kekuatan kita bersama saya, bersama dengan Yesus. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan bersama kita, karena janji Tuhan dalam amanat agung bahwa aku menyertai engkau hingga kesudahan alam. Waktu mari kita mencinta Tuhan Yesus. Kita mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh sampai langkah kita terakhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhanku, amin. Saya cinta Bapakku, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Roh Kudus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Juru Selamat.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.